Oke, ini merupakan pertemuan ke-12 mengenai pengembangan hubungan dan perusakan hubungan. Kalau pada pertemuan sebelumnya membahas mengenai bagaimana memperbaiki komunikasi interpersonal yang bermasalah dan manajemen konflik, kalau ini bagaimana kita bisa mengembangkan satu hubungan dan apa yang terjadi kalau hubungan itu rusak. Nah, yang pertama, kita bahas adalah pengembangan hubungan. Apa itu pengembangan hubungan? Pengembangan hubungan adalah sesuatu hal yang ingin kita lakukan di awal, di mana ada rasa tertekan yang timbul, rasa ragu terhadap diri sendiri, dan lain sebagainya. Biasanya ini terjadi karena perasaan-perasaan tidak nyaman. Jadi pengembangan hubungan ini adalah kondisi kita ingin mengembangkan hubungan yang lama. Kalau misal apa hubungan yang ada. Kalau misalnya hubungan yang terjadi justru kaku, rigid. Nah, ini gimana caranya supaya hubungan ini bisa berkembang dengan baik? Menurut Knep lagi dikatakan bahwa dalam perkembangan sebuah hubungan interpersonal itu pertama harus ada inisiasi dulu. Inisiasi ini adalah kalau misalnya kita ingin memulai suatu hubungan, ingin mengembangkan satu hubungan, pastikan selalu ada tahap inisiasi. Nah, tahap inisiasi ini seperti apa? Bisa jadi seperti jabat tangan, senyuman, pandangan, dan gerakan tubuh lain sebagainya. Karena bentuk inisiasi ini adalah satu kondisi di mana, ada, niat. Jadi inisiasi itu ada permulaan. Tidak mungkin ada satu hubungan berjalan, baik itu hubungan kelompok atau hubungan personal, kalau tidak dimulai dengan inisiasi. Kemudian ada eksperimen. Biasanya ketika kita ingin memulai satu hubungan dengan orang, kita tuh akan melakukan eksperimen dulu terhadap orang tersebut. Mencari tahu hobinya, misalnya mencari tahu kebiasaannya dan lain sebagainya. Ketika kebiasaan dan hobi itu sesuai dengan diri kita, proses hubungan itu akan jauh jauh lebih mudah. Karena kenapa ada yang namanya kondisi hubungan yang memang akrab satu sama lain. Nah, kemudian ada yang disebut dengan intensifikasi. Nah, intensifikasi ini apa? Intensifikasi ini adalah, di mana kondisi sebetulnya, baik secara verbal maupun non-verbal. Jadi, ada hal-hal yang, biasanya kita kalau dalam berhubungan dengan orang tuh kita milih nunggu disapa daripada kita memulai menyapa. Karena kenapa? Kalau misalnya kita memulai menyapa terlebih dahulu, dikiranya kita SKSD. Nah, jadi sebelumnya intensifikasi inilah seberapa sering sih, seberapa intens sih kita berkomunikasi dengan orang, gitu. Kemudian ada yang disebut dengan integrasi. Nah, integrasi ini adalah satu kesatuan. Kalau misalnya kita akrab dengan orang, atau misalnya kita punya sahabat, berarti kita sudah integrasi dengan orang tersebut. Biasanya integrasi ini, hubungannya seperti apa? Makin erat, semakin erat seseorang berhubungan, maka semakin erat juga, hubungan yang terjadi. Kemudian ada juga jenisnya itu ikatan. Kalau misalnya sudah satu sama lain saling akrab, maka biasanya nanti akan timbul yang namanya pernikahan atau hubungan bisnis. Nah, itu disebut dengan ikatan. Nah, kemudian bagaimana sih cara supaya kita, memprakarsai hubungan, pada jumpa pertama? Biasanya kita suka kikuk ya, kalau jumpa pertama tuh bingung ngomong apa nih, takut salah ngomong, dan lain sebagainya. Jadi pada saat jumpa pertama, yang paling penting itu adalah kita lihat dulu kualitasnya. Kira-kira, kalau misalnya hubungan pertama makanya selalu ada, istilah kesan pertama itu begitu penting. Betul. Kenapa penting? Bayangkan kalau misalnya pada jumpa pertama, pada kesan pertama saja hubungannya udah jelek. Kalau udah jelek, maka otomatis lampunya merah. Kalau udah lampunya merah, otomatis kita akan sulit membuka percakapan. Makanya ketika jumpa pertama, pastikan dulu kita memberikan sesuatu hal yang menarik dilihat orang, kemudian kita menampilkan sisi positifnya, bahas topik yang menyenangkan, kemudian kalau misalnya udah nyambung ngobrol, nanti baru kita diskusikan lagi untuk merencanakan pertemuan kedua. Biasanya kayak gitu kan kalau kita ketemu dengan orang, kenalan, pasti kita cocok dulu, nyambung dulu, kalau udah cocok, nyambung, baru nanti kita akan lanjut ke pertemuan kedua, atau kita janjian, misalnya seperti itu, bisa tukeran nomor handphone, tukeran akun media sosial, ataupun lain sebagainya. Nah, kemudian ada juga yang disebut dengan perjumpaan nonverbal. Perjumpaan nonverbal ini seperti apa sih? Perjumpaan nonverbal ini adalah perjumpaan yang memang tanpa sengaja. Jadi dalam perjumpaan nonverbal itu pastikan ciptakan dulu kontak matanya, pelihara kontak mata, kemudian tersenyum, pusatkan perhatian, ciptakan kedekatan fisik, pelihara postur
terbuka, berikan penyaran secara positif dan ke perilaku yang positif. Hindari juga sikap yang berlebihan. Jadi kalau misalnya pada saat kita pertama kali ketemu dengan orang, itu jangan memandang matanya terlalu berlebihan. Karena orang itu akan merasa tidak nyaman. Makanya kenapa perlu dipelihara kontak mata, senyum juga harus selalu senyum, pusatkan perhatian apa yang dibahas itu, jadikan itu pusat perhatian pada saat berdiskusi. Selain itu juga ciptakan kedekatan fisik, jangan melanggar batas kenyamanan. Kalau orang itu tidak mau terlalu dekat dengan kita, postur duduknya ya kita jangan terlalu dekat. Jadi benar-benar ada batasan. Kemudian juga selain itu berikan tanggapan secara nyata. Jadi tanggapannya itu jangan berlebihan. Jadi kalau misalnya dia minta respon apa terhadap apa yang kita bicarakan, ya anggap aja, "Duh, maaf ya, saya nggak ngerti sama apa yang kamu bahas, maaf ya." Misal gitu aja. Jadi jangan seolah-olah kalian ingin mengerti pembahasannya, tapi sebenarnya kalian tuh nggak ngerti sama apa yang diceritakan. Jadi baiknya sih diutarakan saja kalau misalnya kalian paham seperti itu. Terus selain itu juga Eee, hindari sikap yang berlebihan tadi, hindari sikap berlebihan, jangan terlalu hiperbola. Biasanya kalau, saking excited-nya kita jadi hiperbola pada saat berbicara, itu yang berbahaya. Nah, kemudian dari tadi kalau perjumpaan nonverbal, ini ada perjumpaan verbalnya nih. Kalau misalnya perjumpaan verbal, di sini dikatakan bahwa ketika kita berkomunikasi dengan orang, itu Eee, itu adalah dengan, cara bagaimana memperkenalkan diri, mempusatkan percakapan tentang orang tersebut, berikan pujian, dukungan, tunjukkan sikap semangat. Jadi, dalam komunikasi nonverbal itu bukan hanya kita aja yang ingin didengar, tapi berikan rasa antusias terhadap lawan bicara kita. Ketika kita memberikan rasa antusias terhadap lawan bicara kita, maka otomatis, kita akan memberikan, pujian dan dukungan serta pengungkapan diri yang negatif, jangan pengungkapan diri yang negatif. Misalnya gini, "Iya tahu, kamu kan kita baru pertama ketemu ya, saya tuh orangnya jorok, saya tuh orangnya A, B, C, D." Jadi kita udah ngomongin hal-hal negatif tentang diri kita, jangan ya. Jadi kalau misalnya pertama ketemu orang lain itu jangan sekali-kali menyampaikan hal-hal yang negatif atau terlalu SKSD. Biasanya orang tuh akan sangat tidak nyaman kalau kita terlalu SKSD. Kemudian juga cari kesamaan kita supaya nanti ketika kita berbicara tuh kita ngobrolnya nyambung, gitu. Next, ini tentang penetrasi sosial. Nah, dalam teori penetrasi sosial ini, dikatakan bahwa bagaimana kita bisa melakukan proses pengembangan hubungan. Karena proses pengembangan hubungan ini sebetulnya terjadi beberapa hal ya. Pertama, kita sebut sebagai analogi bawang. Nah, analogi bawang ini tuh seperti apa? Analogi bawang adalah kondisi-kondisi di mana sebetulnya menjelaskan proses penetrasi tersebut. Jadi kalau kalian tahu bawang merah atau misalnya bawang bombay kan dia punya lapisan-lapisan di dalamnya. Nah, lapisan-lapisan ini adalah diibaratkan sebuah hubungan. Jadi kalau misalnya kalian lihat yang ada di gambar sini, nah dalam gambar ini dikatakan bahwa hubungan kita itu seperti ini. Kalau misalnya layer pertama, biasanya kita tuh hanya tahu luarnya orang tersebut seperti apa. Semakin dekat kita tahu orang tersebut, kita makin tahu kondisi dia seperti apa. Semakin dalam lagi kita makin tahu lagi kondisinya seperti apa. Misalnya kalau berteman kita cuma tahu kehidupan sosial dia, terus tiba-tiba kita tahu lingkungan pertemanannya. Udah tahu lingkungan pertemanannya, kita tahu keluarganya. Udah tahu keluarganya, nanti kita tahu dirinya itu seperti apa. Itu disebut dengan analogi bawang. Nah, dalam si analogi bawang ini juga dikatakan ada beberapa hal dalam penetrasi sosial ini. Pertama, ada orientasi. Nah, orientasi ini adalah kondisi di mana seseorang mengkomunikasikan interpersonal, hanya menginformasikan dirinya itu secara umum. Jadi dia tidak akan menceritakan hal-hal yang berhubungan dengan keluarga, asmaranya, kemudian berhubungan dengan masalahnya, pekerjaan, dan lain sebagainya. Benar-benar hanya secara umum, karena bisa jadi kita belum saling mengenal. Jadi cukup pada saat orientasi ini hanya lapisan awal aja. Kemudian yang kedua ada lapisan
exploratory atau affective exchange. Ini ada perluasan. Jadi dari tadi orientasi, terus kita ada perluasan nih menuju ke level berikutnya. Karena saya sudah merasa nyaman dengan orang tersebut, saya sudah mulai berani nih menceritakan kondisi A, B, C, D. Misalnya saya mau menceritakan deh masalah pekerjaan dan orang-orang di dunia kerja saya. Cerita nih sama orang tersebut, maka itu masuk ke perluasan. Oh, saya udah nyaman nih sama orang itu, saya berani deh kalau misalnya saya menceritakan tentang teman-teman kuliah saya, atau saya berani deh menceritakan tentang keluarga saya. Nah, dari exploratory itu masuk ke effective exchange. Nah, si effective exchange ini lebih kritis lagi. Menceritakan bukan hanya masalah keluarga, tapi konflik-konflik yang ada di keluarganya, menceritakan kisah asmaranya, kemudian menceritakan masalah-masalah dalam hidupnya, itu disebut dengan effective exchange. Jadi makin dalam lagi, makin dalam lagi. Nah, kemudian yang terakhir adalah stable exchange. Nah, kalau stable exchange ini adalah kondisi di mana seseorang udah benar-benar sangat akrab banget dengan orang itu, dan mengizinkan orang itu memberikan solusi terhadap masalah yang kita hadapi. Karena merasa bahwa ya udahlah, saya mah udah terbuka ini sama kamu, kamu mau gimana aja udah tahu jelek buruknya aku. Nah, itu misalnya kalau misalnya ada statement seperti itu, maka otomatis itu sudah masuk ke dalam kategori stable exchange. Entah itu diikat sama ikatan pernikahan atau misalnya sama persahabatan yang udah intim banget gitu. Jadi hubungan itu ya seperti bawang, punya lapisan-lapisannya ya. Next. Nah, terus bagaimana kalau misalnya ternyata hubungannya rusak? Nah, kalau misalnya hubungannya rusak, sebetulnya ini adalah melemahnya ikatan dari si lapisan bawang tadi. Kalau semakin lapisan bawangnya semakin tidak bisa dikupas dan membusuk, maka otomatis jadi rusak. Nah, perusakan hubungan ini menurut menurut Murray Davis itu ada dua. Yang pertama ada passing away sama sudden death. Kalau passing away ini rusaknya tuh berangsur, jadi pelan-pelan. Ada masalah sedikit, karena dihindari masalahnya, lambat laun jadi terpisah. Kalau misalnya kalian punya teman yang asalnya akrab, sekarang jadi nggak akrab lagi, itu bisa jadi karena passing away. Jadi masalah atau rusaknya hubungan itu karena berangsur terus-terusan dan tidak pernah diperbaiki. Ada masalah perusakannya secara sudden death. Nah, sudden death ini adalah perusakan yang mendadak. Kenapa mendadak? Karena perusakan ini dilakukan secara perusakan ini dilakukan secara mendadak karena konflik yang memang tidak pernah diselesaikan. Jadi tiba-tiba harusnya nggak marah, tapi gara-gara masalah itu dia bisa marah besar dan dia nggak bisa maafin. Nah, itu disebut dengan sudden death, masalah-masalah seperti ini. Biasanya kalau masalahnya udah besar banget ya. Terus di sini ada yang disebut apa sih perbedaan berangsur dan perbedaan perusakan mendadak atau sudden death tadi. Jadi kalau misalnya yang berangsur ini biasanya yang satu berusaha memperbaiki hubungan, tapi yang satu menghindar dari perbaikan itu. Jadi makanya hubungannya nggak akan pernah selesai karena yang satu berusaha mengembangkan, yang satu malah menghindar gitu. Terus kalau yang sudden death ini menganggap bahwa ada kesalahan fatal yang dilakukan oleh seseorang sehingga kita sulit memaafkannya. Jadi sebetulnya tuh misalnya dengan pasangan atau dengan teman tuh kita baik-baik aja, nggak ada masalah sama sekali. Tapi gara-gara hanya satu masalah ini dan besar dan itu menyakitkan, maka itu bisa jadi sudden death. Jadi makanya perlu kita empati terhadap kondisi orang lain, perlu kita tahu terhadap kondisi orang lain supaya tidak terjadi yang namanya sudden death itu. Gitu. Next, ada manfaat dari putusnya hubungan. Memang kalau misalnya kita putus hubungan dengan orang ada manfaatnya ya? Ada manfaatnya. Nah, ini jadi ini manfaat dari hubungan itu adalah memberikan waktu kedua belah pihak untuk memperoleh kemandirian. Jadi ini sebetulnya menguji apakah kalau misalnya berpisah orang ini bisa mandiri atau tidak. Karena biasanya kalau ketika kita saking dekat, hubungan kita benar-benar dekat, biasanya kita akan punya perasaan saling ketergantungan satu sama lain. Kalau sudah memiliki satu ketergantungan satu sama lain, maka otomatis
dia jadi tidak bisa mandiri, tapi dengan rusaknya hubungan ini dia berusaha untuk menjadi sosok yang mandiri lagi, menjadi bahan komplementasi diri, bagaimana introspeksi diri supaya merenung benar atau tidak apa yang kita lakukan, benar atau tidak keputusan-keputusan kita. Kadang makanya kan kenapa selalu ada istilah kalau ambil hikmah dari setiap masalah itu benar. Jadi memang mau nggak mau kita harus selalu bisa mengambil hikmah dari masalah yang ada. Agar bisa menarik hikmah positif dari sebuah hubungan yang mengalami kerusakan, jadi pastikan kita melihat bahwa suatu masalah itu bukan dari negatifnya saja, tapi masalah itu hadir adalah untuk proses pembelajaran diri kita. Jadi memang mau nggak mau kita harus mengalami kondisi-kondisi supaya mental kita juga sehat. Nah, itu yang paling penting gitu. Nah, terus di sini dikatakan, bagaimana kalau misalnya rusaknya hubungan itu karena faktor apa? Pertama, membina hubungan yang telah lama sebab alasan untuk membina hubungan yang telah lama luntur. Jadi biasanya hubungan lama luntur tuh kenapa? Karena tidak dirawat. Sama seperti tanaman, tanaman tuh bisa subur kalau misalnya kita siram terus. Hubungan juga gitu, hubungan pertemanan, hubungan dengan lawan jenis itu harus dirawat supaya tidak luntur. Jadi jangan menunggu untuk menanyakan kabar, tapi ya kita memulai untuk menanyakan kabar, karena biar satu sama lain itu saling memahami. Terus biasanya juga kalau dalam pasangan itu ada pihak ketiga itu juga bisa rusak hubungannya. Kemudian perubahan sifat hubungan, nah perubahan sifat hubungan itu yang dulunya harmonis jadi nggak harmonis, jadi sering berantem, nah itu juga bisa ngaruh. Yang dulunya jadi sering curhat-curhatan jadi nggak pernah curhat lagi, nah itu juga karena sifat hubungan yang terjadi. Kemudian ada harapan yang tak terkatakan, ada harapan yang tak terkatakan itu lebih kepada punya masalah nggak pernah diomongin. Jadi kalau punya masalah, ya diomongin supaya selesai, supaya sama-sama mengerti masalahnya itu apa sih sebenarnya, apa sih yang harus diselesaikan. Makanya harapan yang tak terkatakan ini perlu banget diselesaikan gitu. Kemudian ada faktor seks. Seks ini juga sama. Jadi kalau dalam hubungan pasangan itu ketika hubungan seksnya tidak sesuai dengan lawan jenisnya atau dengan pasangannya, maka akan rusak hubungannya. Biasanya akan terjadi perselingkuhan. Karena faktor pekerjaan juga ini mempengaruhi akan rusak hubungan, entah karena gaya kerja yang nggak sama, itu juga bisa ngaruh. Masalah keuangan itu paling penting. Masalahnya adalah setiap orang itu pasti akan ribut, setiap orang itu akan bermasalah kalau ada masalah uang, ya. Jadi kalau dia akan bermasalah dengan seseorang tuh kalau misalnya ada masalah keuangan. Kemudian ada ketidakmerataan distribusi informasi, komitmen ya, baik keuangan, waktu, emosional. Jadi biasanya merasa bahwa dirinya yang paling sibuk, dirinya yang paling penting, tapi dia lupa bahwa dia hidup bukan sendiri, dia hidup dengan orang-orang di sekitarnya yang secara tidak langsung butuh komitmen waktu dan emosional seperti itu. Ya, bahkan ya kalau misalnya untuk masalah keuangan ini kita niatnya baik mau nolongin tapi orangnya susah banget, kayak orang punya uang susah banget ditagih-tagih. Nah, itu yang bikin pusing ya biasanya. Nah, 6 pola pokok yang menandai komunikasi selama memburuknya hubungan. Biasanya apa sih yang akan terjadi kalau hubungan itu rusak? Pertama, dia tuh pasti akan menarik diri. Dua, dia akan mengungkapkan diri. Biasanya mengungkapkan dirinya itu dengan sesuatu yang emosional. Jadi dia emosional ngomongnya, saya tuh benci sama kamu, saya tuh nggak suka sama kamu. Meluap-luap, penuh emosi. Nah, itu disebut dengan pengungkapkan diri. Ada pengelabuan. Pengelabuan ini dia menutupi semua hubungan yang ada itu dengan kebohongan. Nah, itu biasanya akan menimbulkan perusakan hubungan yang sangat besar karena mayoritas manusia itu tidak suka dibohongi gitu. Kemudian ada reaksi evaluatif, dia tuh senangnya ngeevaluasi aja tanpa dia mengkoreksi. Harusnya kan dia koreksi terus evaluasi. Kemudian juga perilaku yang diharapkan saling memuji. Jadi dalam penting ketika kita berkonflik dengan orang, hal yang paling harus dilakukan adalah bagaimana cara kita berperilaku satu sama lain supaya emosinya sama-sama stabil dan kita juga sama-sama saling memuji kondisi yang ada. Seperti ini sebenarnya cukup seru kalau dengan kasus-kasus yang ada. Tapi kalau dengan video, semoga bisa nangkap. Nanti kalau misalnya ada yang kurang jelas, kalian bisa tanya di kelas. Terima kasih.